Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Yulianti dengan NPM 1811040464. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Lalu fungsi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah prinsip pendidikan nasional. Prinsip pendidikan nasional adalah landasan pendidikan, atau boleh juga dikatakan pondasinya pendidikan untuk menjadikannya pijakan. Yang ketiga yaitu peran pendidikan dalam pembentukan moral bangsa. Untuk itu, dunia pendidikan harus mampu menjadi penggerak untuk memfasilitasi pembangunan moral bangsa, sehingga setiap peserta didik mempunyai kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis, dengan tetap memperhatikan NKRI dan norma-norma yang ada di norma-norma sosial di masyarakat. Selanjutnya yang keempat yaitu pendidikan sebelum kedatangan Belanda. Pada saat itu ajaran agama menjadi landasan pendidikan, yaitu diantaranya ada pendidikan Hindu-Buddha yang praktik pendidikannya di zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, dan Sriwijaya. Lalu ada pendidikan agama Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berdasarkan agama Islam. Pada masa prakolonial, pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, musola, dan pendidikan di madrasah. Lalu ada pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Lalu yang kelima ada pendidikan selama masa penjajahan Belanda. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkan politik etis oleh Van Devender dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar meliputi sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, sekolah dengan pengantar bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Yang kedua ada pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Lalu yang ketiga ada pendidikan tinggi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.